Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, kembali lagi dengan kami kelompok 2. Saya Wanda Hamidah, nomor BP 2001072018. Di sini kami akan menjelaskan tentang teori biaya produksi. Saya akan menjelaskan tentang biaya produksi dalam jangka pendek. Dalam jangka pendek, perusahaan memiliki input tetap dan menentukan berapa banyaknya input variabel yang harus dipergunakan. Untuk membuat keputusan, pengusaha akan memperhitungkan seberapa besar dampak penambahan input variabel terhadap produksi total. Misalnya, input variabelnya adalah tenaga kerja dan input totalnya adalah modal. Apabila tenaga kerja yang dipergunakan sebanyak 0, maka produksi juga akan 0. Ini berarti proses produksi tidak akan menghasilkan output apabila hanya mempergunakan satu macam input. Apabila jumlah tenaga kerja yang dipergunakan semakin banyak, maka output akan semakin meningkat. Dalam biaya produksi jangka pendek terbagi menjadi 2 yang berhubungan dengan tujuan biaya, yaitu biaya langsung atau direct cost dan biaya tidak langsung atau indirect cost. Biaya langsung atau direct cost adalah biaya-biaya yang dapat diidentifikasi secara langsung pada proses ataupun output tertentu. Contohnya, biaya bahan baku, tenaga kerja, dan biaya overhead yang ditelusuri oleh departemen tertentu. Yang kedua, biaya tidak langsung atau indirect cost merupakan biaya-biaya yang tidak dapat diidentifikasi secara langsung pada suatu proses ataupun output tertentu. Contohnya, biaya lampu penerangan. Konsep biaya jangka pendek. 1. Biaya total atau total cost. Biaya total adalah biaya yang diperlukan untuk menghasilkan sejumlah output tertentu. Biaya total terdiri dari biaya tetap total dan biaya variabel total. Biaya tetap total atau total fixed cost adalah biaya yang besarnya tidak berubah dengan berubahnya output. Contohnya, mendirikan bangunan, membeli mesin, dan lain sebagainya. Sedangkan biaya variabel total atau total variable cost yaitu biaya yang selalu berubah dengan berubahnya output yang diproduksi. Contohnya tenaga kerja. Rumus mencari biaya total yaitu total fixed cost ditambah dengan total variable cost. Yang kedua, biaya rata-rata atau average cost merupakan biaya produksi total dibagi dengan output yang dihasilkan. Biaya rata-rata terdiri dari biaya tetap rata-rata dan biaya variabel rata-rata. Biaya tetap rata-rata atau average fixed cost adalah biaya tetap total dibagi dengan jumlah output, sedangkan biaya variabel rata-rata atau average variable cost merupakan jumlah biaya total dibagi dengan output. Rumus mencari rata-rata yaitu biaya tetap rata-rata ditambah biaya variabel rata-rata. Selanjutnya, biaya marginal cost. Biaya marginal merupakan kenaikan biaya produksi yang dikeluarkan untuk menambah produksi sebanyak satu input. Rumus mencari biaya marginal yaitu biaya total dibagi dengan Q. Dapat dilihat pada tabel 10. Dapat kita lihat pada tabel 10.1 biaya produksi dalam jangka pendek. Terima kasih. Selanjutnya akan dijelaskan rekan saya, Della Putri Cynthia. 3. Bentuk kurva biaya jangka pendek. Kurva biaya total.
Dalam gambar di atas digambarkan 3 jenis kurva yang termasuk dalam golongan kurva-kurva biaya total rata-rata, yaitu 1. Kurva TFC yang menggambarkan biaya tetap total. 2. Kurva TVC yang menggambarkan biaya berubah total. 3. Kurva TC yang menggambarkan biaya total. Pada permulaannya, apabila jumlah faktor berubah adalah sedikit, produksi marginal meningkat dan menyebabkan TVC berbentuk agak landai. Tetapi apabila produksi sudah semakin banyak, produksi marginal semakin berkurang dan menyebabkan kurva TVC semakin tegak. 2. Kurva biaya rata-rata. Kurva dalam gambar di bawah berdasarkan kepada angka-angka yang terdapat dalam kurva biaya tetap rata-rata berbentuk menurun dari kiri ke kanan bawah. Bentuk yang demikian disebabkan karena ia menggambarkan bahwa semakin besar jumlah produksi, semakin kecil biaya tetap rata-rata. Analisis biaya produksi jangka pendek. Terdapat banyak perbedaan jenis biaya. 1. Biaya langsung, yaitu biaya yang langsung masuk dalam proses produksi suatu barang, bahan baku, tenaga kerja, dan lain-lain. 2. Biaya tidak langsung, yaitu biaya yang dikeluarkan untuk mendukung proses produksi, misalnya biaya telepon, listrik, iklan, dan lain-lain. 3. Biaya eksplisit, yaitu biaya yang muncul atau kelihatan dalam proses produksi. 4. Biaya implisit, yaitu biaya yang tidak kelihatan dalam proses produksi namun sebenarnya ada dan dikeluarkan. 4. Biaya produksi dalam jangka panjang dan kurva biaya jangka panjang. Dalam jangka panjang, semua input perusahaan dapat diubah sehingga tidak ada biaya tetap. Jangka panjang tidak hanya sekedar gabungan dari beberapa jangka pendek. Dalam jangka panjang, pilihan kombinasi input adalah fleksibel, tetapi fleksibilitas ini hanya berlaku bagi perusahaan yang belum melaksanakan rencananya. Perusahaan membuat rencana untuk jangka panjang, tetapi mereka berproduksi dalam jangka pendek. Kurva biaya rata-rata jangka panjang. Meskipun kurva SAC dan kurva LAC dalam gambar di atas keduanya berbentuk U, namun masing-masing mempunyai alasan tersendiri. Kurva SAC mula-mula turun, tetapi akhirnya naik karena berlakunya hukum hasil yang semakin berkurang akibat ada input tetap dalam jangka pendek. Dalam jangka panjang tidak ada input tetap, dan bentuk kurva LAC ditentukan oleh skala ekonomis dan disekonomis. Kurva biaya marginal jangka panjang. Kurva biaya marginal jangka panjang atau LMC mengukur perubahan biaya total jangka panjang atau LTC per unit perubahan output. LTC untuk setiap tingkat output dapat diperoleh dengan mengalihkan output dengan LAC untuk setiap tingkat output tersebut. Dengan menggambarkan pola nilai LMC pada pertengahan antara tingkat output yang berurutan dan menghubungkan titik-titiknya, kita peroleh kurva LMC. Kurva ini berbentuk U dan mencapai titik minimum sebelum kurva LAC mencapai titik minimumnya. Di samping itu, bagian kurva LMC yang menaik akan melalui titik terendah kurva LAC tersebut. Analisis biaya jangka panjang. Proses produksi yang sudah tidak menggunakan input tetap, seluruhnya biaya produksi adalah variabel. Perilaku biaya produksi jangka panjang, keputusan penggunaan input variabel oleh perusahaan dalam jangka pendek. Fungsinya biaya jangka panjang, biaya rata-rata jangka panjang atau LAC, biaya marginal jangka panjang atau LMC yang diperoleh dari biaya total jangka panjang. Skala ekonomi dan skala tidak ekonomi. Skala tidak ekonomis atau skala non-ekonomis atau skala disekonomis adalah kebalikan dari skala ekonomis. Jika kenaikan skala memproduksi perusahaan mengakibatkan biaya rata-rata menjadi lebih rendah, maka perusahaan tersebut memperlihatkan hasil yang menaik pada saat skala bertambah atau disebut skala ekonomi. Skala ekonomi adalah fenomena turunnya biaya produksi per unit yang terjadi bersamaan dengan meningkatnya jumlah produksi suatu perusahaan.
Skala ekonomi merupakan konsep lama serta merujuk pada pengurangan biaya per unit pada saat ukuran fasilitas dan tingkat pemakaian input lainnya meningkat. Skala ekonomi terjadi tatkala biaya total rata-rata jangka panjang menurun bersamaan dengan meningkatnya jumlah output. Ketika produksi semakin tinggi, maka akan mengakibatkan suatu perusahaan menambah kapasitas produksinya, dan pertambahan kapasitas ini akan menyebabkan kegiatan produksi perusahaan menjadi bertambah efisien. Skala ekonomi biasanya terjadi pada perusahaan yang mempunyai kapasitas besar, di mana perusahaan baru akan sulit untuk memasuki pasar. Hal ini terjadi dikarenakan suatu perusahaan bisa memproduksi dalam jumlah besar, sehingga biaya produksi per unit menjadi rendah. Karena biaya produksi yang rendah ini, maka perusahaan bisa menjual hasil produksinya tersebut dengan harga yang lebih murah, sehingga perusahaan dapat menikmati skala ekonomi hingga ketika produksi yang sangat besar. Oleh sebab inilah, perusahaan baru tidak bisa menjual produknya semurah seperti perusahaan yang sudah lama berkecimpung dalam produk tersebut. Kecenderungan perbedaan biaya produksi tersebut dipengaruhi oleh beberapa faktor. Faktor tersebut antara lain yaitu: pertama, perusahaan lama bisa menurunkan biaya produksi karena memiliki pengetahuan yang mendalam tentang kegiatan memproduksinya yang dikumpulkan dari pengalaman-pengalaman masa lalu. Kedua, perusahaan lama sudah pasti lebih dikenal oleh bank dan juga para penyedia bahan mentah. Oleh karena itu, perusahaan lama bisa memperoleh kredit yang lebih baik dengan harga bahan mentah yang lebih murah. Ketiga, para pekerja atau karyawan sudah lebih berpengalaman dalam mengerjakan pekerjaan-pekerjaan mereka, di mana hal itu tentu saja secara otomatis dapat menaikkan produktivitas pekerja, yang pada akhirnya akan memungkinkan penurunan biaya produksi.